adalah pribadi yang menolak keras poligami. Meskipun di hadapannya disuguhkan pria-pria dengan kedudukan tinggi, harta banyak, beliau tidak tergoda sama sekali. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Selasa ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita biografi, dan aku minta maaf sekali kalau misalnya minggu lalu aku nggak sempat upload soal biografi karena ada urusan mendadak sehingga aku nggak bisa sempet filming, dan ini kita lanjutin lagi aja untuk biografi selanjutnya, yaitu kisah atau biografi tentang Ibu Gusti Nurul yang merupakan putri dari Solo yang bertalenta sehingga memikat banyak hati para pendiri bangsa, termasuk Bapak Insinyur Soekarno. Nah, kalau dia jadi sasaran dari pendiri-pendiri bangsa, pasti gadis yang satu ini tidak sembarangan kan. So, di video kali ini Nadia akan menceritakan siapakah Ibu Gusti Nurul ini, mulai dari banyaknya prestasinya sampai kenapa para pendiri-pendiri bangsa ini bisa kesemsem sama beliau. Oke, gimana kisahnya? Check it out. Oke, Wak, jadi Ibu Nurul ini bernama lengkap Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusumawardani. Beliau lahir di Surakarta pada tahun 1921. Nah, beliau ini adalah putri tunggal dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-7 dan permaisurinya Gusti Kanjeng Ratu Timur. Ayah Gusti Nurul ini adalah seorang ningrat dari Solo yang beristrikan putri dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Wak. Dan ibunya Gusti Nurul ini merupakan putri ke-12 dari Sultan Hamengkubuwono ke-7 dari permaisuri ketiganya, Wak, yaitu GKR Kencono, dan nama asli ibunya adalah GRA Musudarijah. Ibu Gusti Nurul ini terkenal memiliki wajah yang sangat cantik, dan karena kecantikannya, Wak, nggak heran kalau Ibu Gusti Nurul ini menjadi primadonanya Solo dan didambakan oleh tokoh-tokoh negara, Wak. Selain itu, kecantikan dari Ibu Gusti Nurul ini juga dibarengi dengan bakat menarinya, Wak. Karena suatu kali pada saat usianya masih 15 tahun, Gusti Nurul ini diminta secara khusus untuk menari di hadapan Ratu Wilhelmina di Belanda, Wak. Nah, tarian yang diberikan oleh Gusti Nurul ini merupakan kado persembahan sebagai kado pernikahannya Putri Juliana, Wak. Karena pada saat itu sekitar tahun 1936, Putri Juliana ini menikah dengan Pangeran Bernhard, dan atas permintaan sang ayah, Gusti Nurul pun diterbangkan ke Belanda, yaitu ke Istana Ratu Belanda untuk menampilkan tarian tadi, Wak, sebagai kado pernikahan nih. Nah, di Istana Belanda ini, Gusti Nurul memperagakan gerakan tari yang luwes sehingga banyak raja-raja dan pejabat negara memujinya. Yang menariknya saat itu, Wak, rombongan dari Mangkunegara tidak membawa gamelan untuk mengiringi tariannya Gusti Nurul, Wak. Dan akhirnya tarian yang dilakukan oleh Gusti Nurul ini diiringi alunan gamelan yang dimainkan dari Pura Mangkunegaran dan dipancarkan melalui radio, yaitu radio SRV, radio pertama kali di Indonesia tuh, Wak, yang siarannya ini bisa ditangkap jernih di Belanda, Wak. Gusti Nurul pun menari dengan luwesnya diiringi oleh musik gamelan yang dari Solo itu, yang sudah disambungkan langsung dengan cara telekonferensi, Wak. Dan by the way, Wak, Gusti Nurul ini juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang membidani berdirinya SRV ini atau Soloch Radio Vereniging, yaitu stasiun radio pertama di Indonesia. Nah, pada saat lagi menari itu, Wak, ibunya Gusti Nurul masih harus memberikan aba-aba berupa ketukan untuk membantu gerakan demi gerakan tarian Gusti Nurul ini agar dapat memukau di hadapan para hadirin, Wak. Dan alhasil tarian yang dilakukan oleh Gusti Nurul ini memukau banyak penonton di sana, dan beliau mendapatkan banyak pujian dari pejabat-pejabat negara di sana, Wak. Dan setelah acara tersebut, Gusti Nurul langsung balik ke Indonesia, Wak. Dia stay dulu nih di Belanda. Sampai akhirnya di tahun 1937 beliau meninggalkan Belanda dan melanjutkan perjalanannya keliling Eropa, Wak. Sebuah pengalaman yang mungkin jarang sekali didapatkan oleh putri-putri keraton pada saat itu. Nah, hobi Gusti Nurul lainnya adalah beliau ini gemar menunggangi kuda, Wak. Keahliannya juga nggak kaleng-kaleng, bisa dibilang mumpuni lah, Wak. Nah, ayahnya KGPAA Mangkunegara 7 bahkan juga membelikan beliau kuda sendiri nih. Selain itu, olahraga air yaitu berenang juga menjadi kegiatan favoritnya Gusti Nurul, Wak. Terkadang juga beliau ini suka bermain tenis untuk mengisi waktu luang beliau di sela-sela kesibukannya. Dan sebenarnya juga kebiasaan-kebiasaan dilakukan oleh Gusti Nurul ini pada saat itu cukup tabu dilakukan oleh seorang putri keraton. Tapi Gusti Nurul tetap melakukan itu. Nah, selain kecakapan beliau dalam berbagai bidang, kecantikannya Gusti Nurul ini udah terkenal seantero Indonesia pada saat itu, di mana membuat para pendiri bangsa seperti Bapak Soekarno pun kesemsem sama beliau. Gimana nggak, coba lah kalian tengok bebek, cantik kali beliau ini ya kan. Karena pernah nih, Wak, ya, suatu ketika Gusti Nurul ini diundanglah ke istana di Cipanas. Bersamaan dengan itu juga Bapak Soekarno memanggil Basuki Abdullah untuk melukis paras ayunya Gusti Nurul, Wak. Nah, setelah selesai dilukis, lukisan tersebut
tersebut dipajang di kamar kerjanya Pak Soekarno, Wak. Nah, nunggu apa lagi kan, dipepet nih, Wak, sama Pak Soekarno. Tapi sayangnya pendekatan yang dilakukan oleh Pak Soekarno tidak berhasil menggoyahkan hatinya Gusti Nurul, Wak. Di mana Pak Soekarno, proklamator Indonesia, presiden Indonesia, ditolak sama beliau, Wak. Nggak cuma Pak Soekarno aja, ada juga beberapa deretan nama lainnya yang juga merupakan petinggi-petinggi bangsa nih, seperti Sultan Hamengkubuwono IX ditolak, Bapak Syahrir ditolak, dan ada juga Kolonel GPH Jatikusumo ditolak juga sama beliau. Kenapa ditolak? Karena memang sosok Gusti Nurul ini adalah pribadi yang menolak keras poligami. Jadi nggak heran, Wak, meskipun di hadapannya disuguhkan pria-pria dengan kedudukan tinggi, harta banyak, beliau tidak tergoda sama sekali, Wak. Sampai akhirnya Gusti Nurul ini jatuh ke pangkuan siapa? Hati beliau ini jatuh ke pangkuan Bapak Soerdjo Soedjarso, Wak. Dimana pada saat itu memang kebanyakan pinangan yang datang kepada Gusti Nurul ini berasal dari tokoh-tokoh politik, ya kan. Sedangkan pada saat itu Ibu Gusti Nurul ini tidak siap untuk menikah dengan para politisi, Wak. Beliau mengaku resikonya terlalu banyak. Bahkan sampai Gusti Nurul ini bertahan tidak menikah sampai usianya 30 tahun, Wak. Usia yang memang terlalu tua untuk ukuran seorang wanita yang masih lajang pada saat itu. Dan akhirnya laki-laki yang berhasil menaklukkan hati bunga dari Mangkunegara ini adalah Bapak Soerdjo Soedjarso yang merupakan sepupu beliau sendiri, Wak. Dimana Bapak Soerdjo ini merupakan figur yang sederhana, yang jauh dari kata mentereng apabila dibandingkan dengan Pak Soekarno dan Sultan Hamengkubuwono IX. Dimana Bapak Soerdjo ini merupakan anggota TNI dan bukanlah perwira yang menonjol juga, Wak. Tapi bukan semata-mata hanya kedudukan dan jabatan yang Ibu Gusti Nurul cari, Wak. Dan akhirnya di hari Rabu tanggal 24 Maret 1954, Ibu Gusti Nurul dan Bapak Soerdjo Soedjarso pun menikah. Pupus sudah, Wak, harapan lelaki-lelaki yang mengejar Ibu Gusti Nurul nih. Sampai-sampai nih ada beberapa lontaran kata-kata yang dikatakan langsung oleh Bapak Soekarno yang bernada bercanda, dimana pada saat itu momen ini terjadi ketika Gusti Nurul datang ke Istana Cipanas bersama Ibunda untuk balik dilukiskan lagi oleh Bapak Basuki Abdullah, Wak. Nah, di sela-sela perbincangan dengan Bapak proklamator itu, Pak Soekarno bilang, "Wah, aku kalah cepat nih sama suamimu," gitu, Wak. Pupus harapan Pak Karno pada saat itu. Ya memang cuma bercandaan aja sih, tapi lucu ya. Dan by the way nih, Wak, ya, walaupun udah menikah pun Bapak Sultan Syahrir nih, katanya kayak itu masih agak penasaran gitu loh untuk menaklukkan hati Gusti Nurul ini, Wak. Karena Gusti Nurul tuh pernah mengaku tiap kali misalnya nih ada pertemuan gitu kan, tuh ada Sultan Syahrir, ada juga Gusti Nurul beserta suaminya. Nah, habis itu kan foto tuh biasa lah kan. Bapak Sultan Syahrir ini selalu berada di samping beliau, sementara sang suami selalu berada di posisi yang tidak dekat dengan beliau, Wak. Dan pernah juga nih Bapak Sultan Syahrir tetap datang ke rumah, Wak, udah menikah padahal orang itu. Tapi untungnya Bapak Jarso ini nggak cemburu pula lah. Karena apa? Karena Gusti Nurul pernah mengatakan kalau Mas Jarso tahu tentang pria-pria yang menaksirku. Bapak Sultan Syahrir ini termasuk yang unik, Wak. Karena Bapak Sultan Syahrir kan bukan berasal dari Jawa. Nah, sementara saingan-saingan beliau ini hampir semuanya adalah pembesar dan bangsawan Jawa, ya kan. Nah, setiap kali ada rapat kabinet di Yogyakarta, Wak, Sultan Syahrir ini selalu mengutus sekretarisnya, yaitu Ibu Siti Zubaidah Usman, untuk datang ke Pura Mangkunegaran langsung untuk khusus mengantarkan hadiah yang dia beli di Jakarta. Dan bersamaan dengan hadiah itu juga disertakan sepucuk surat cinta tulisan tangan Sultan Syahrir ini. Terus diberikanlah itu ke Ibu Gusti Nurul, Wak. Dan hadiah yang diberikan Sultan Syahrir ini biasanya sutra ataupun jam tangan mewah, Wak. Meskipun dia ini tampak jatuh hati, Sultan Syahrir atau Perdana Menteri pertama Indonesia ini tidak pernah menyambangi Gusti Nurul secara langsung, Wak. Entah apalah itu alasannya, mungkin ketakutan apa kayak gimana, tapi Bapak Sultan Syahrir ini pernah mengundang Gusti Nurul beserta ibunya untuk datang ke Linggarjati. Jadi Bapak Sultan Syahrir ini nggak pernah mengimbangi Ibu Gusti Nurul di Pura Mangkunegaran, tapi selalu mengundang beliau untuk bertemu di tempat lain gitu, Wak. Entah apa alasannya aku pun nggak tahu. Dan akhirnya setelah menikah dengan Bapak Jarso pun, Gusti Nurul keluar dari istana dan ikut kemanapun suami berdinas, Wak. Beliau juga pernah tinggal di Washington, Amerika, ketika sang suami ditugaskan menjadi atase militer. Setelah pernikahannya, Gusti Nurul pun hidup dengan damai bersama keluarganya, Wak. Mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibu Rasika Wijayanti, Bapak Bambang Atas Aji, Ibu Heruma Wiyarti, yang keempat Ibu Wimaya Wiyarti, yang kelima Bapak Sularso Basarah, keenam Ibu Parimita Wiyarti, dan terakhir Bapak Aji Pamoso, Wak. Dan selama pernikahan ini beliau setia mendampingi suaminya baik saat masih dinas militer maupun setelah pensiun dari tubuh TNI, Wak. Nah, ada sebuah tempat khusus yang dinamakan Ulen Sentalu yang terletak di lereng Merapi, Yogyakarta, utara kota Yogyakarta sebelum Kaliurang, Wak, di mana museum ini berisi kenangan-kenangan indah tentang perjalanan hidup Gusti Nurul di masa lalu, Wak. Aku udah pernah nih datang ke Ulen Sentalu. Kalian udah pernah belum? Semoga situasi makin membaik, kalian udah bisa keluar kota. Aku sarankan kalian singgah ke Ulen Sentalu ini, Wak. Aku udah pernah ke sana dan
memang museumnya indah banget indah kali. Dimana di museum ini menceritakan sebuah potret dari seorang wanita yaitu Gusti Nurul yang membuktikan bahwa wanita dapat memilih sendiri yang terbaik untuk dirinya di masa depan, Wak. Dan sayangnya di tanggal 10 November 2015 lalu, Ibu Gusti Nurul ini berpulang. Indonesia berduka karena meninggalnya seorang perempuan keturunan Mangkunegaran yaitu Ibu Gusti Nurul, Wak. Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusumawardhani Surjo Surjarso atau Ibu Gusti Nurul ini meninggal di Bandung di usia yang ke-94 tahun, Wak. Dan by the way, Museum Ulen Sentalu tadi juga diresmikan langsung oleh beliau pada tahun 2002 lalu pada saat beliau berulang tahun yang ke-88. Dan memang kalau misalnya kalian masuk ke museum itu nih, di ruangan pertama nih langsung dipamerkan gamelan dan tarian-tarian Jawa gitu, Wak. Dan juga kita langsung disuguhkan oleh lukisan besar seorang perempuan yang sedang memainkan tarian Serempi Sari Tunggal, Wak, yaitu Ibu Gusti Nurul. Nah, tarian Serempi Sari Tunggal inilah yang memang dimainkan Ibu Gusti Nurul pada saat di Belanda tuh loh. Dan by the way juga aku lupa ngasih tahu, waktu beliau ini menari di hadapan Putri Juliana dan Ratu Wilhelmina tuh, Wak, Gusti Nurul ini mendapatkan julukan The Bloem van Mangkunegaran oleh Ratu Wilhelmina langsung, Wak. Karena apa? Karena keluasannya menari. Dan juga di Museum Ulen Sentalu itu ada satu ruangan yang dibuat khusus untuk Ibu Gusti Nurul ini yang berisi memorabilia perjalanan hidupnya Ibu Gusti Nurul di sebuah ruangan yang diberi nama Ruang Putri Dambaan. Yaitulah di dalam ditampilkan foto-foto beliau pada masa kecil, kehidupan sosialnya, foto pada saat beliau menari di Belanda pasti, hingga ke foto pernikahannya, Wak. Dan kalau misalnya Wawa pengen mengenal banyak nih soal Ibu Gusti Nurul, bisa nanti kalau misalnya keadaan sudah mulai membaik, aku sarankan banget untuk singgah ke Museum Ulen Sentalu di Jogja, Wak. Nggak mahal kok, masuknya kalau nggak salah 30.000. Entahlah, aku aja pengen datang lagi ke sana, insya Allah lah kapan-kapan. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah sedikit soal perjalanan Gusti Nurul ini. Gimana menurut kalian? Yang jelas sampai saat ini pun sosok beliau tidak akan pernah kita lupakan, khususnya untuk warga-warga Solo. Dan mungkin juga kalau ada Wawa Solo di sini yang mengetahui informasi tambahan atau kisah menariknya soal sosok beliau, bisa banget komen di bawah. Dan yang jelas ya, kalau misalnya aku boleh berharap nih, semoga masih ada juga Gusti Nurul lainnya di generasi saat ini yang tidak mudah kesemsem sama laki-laki yang berkedudukan tinggi atau memiliki harta kekayaan yang banyak, tapi tetap menjunjung harkat martabatnya sebagai wanita. Amin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.